Agama tidak butuh saya, Allah tidak butuh saya, Nabi Muhammad SAW tidak butuh saya. Tapi saya yang butuh Allah, yang butuh agama, yang butuh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya lihat Anda membahas Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau ustadz-ustadz yang lainnya. Saya yang pertama kali cari kamu. Makhluk seperti Anda wajib saya layani. Anda tidak tahu sejarah Masjidil Aqsa, lebih baik diam. Tak usah berkomentar. Jikalau Louis Budi Prasetyo punya otak, punya ilmu, punya pengetahuan, baik Alkitab maupun Al-Quran, mari selesaikan di meja debat dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan, atas izin Allah juga saya bisa membagikan video ini, saya bisa membuat video ini untuk memberikan tanggapan apa yang dibuat oleh Louis Budi Prasetyo yang membuat fitnahan sehingga membuat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah ini dihina oleh subscribernya, oleh netizen kafirun yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tapi Louis Budi Prasetyo membuat fitnahan itu sehingga ustadz-ustadz yang lainnya dihina, dilecehkan, dicemooh, diinjak-injak, direndahkan. Bahkan Islam yang dibuatnya seolah-olah tidak ada derajat dan harga dirinya. Siapakah sebenarnya yang di sini yang goblok, yang bodoh, yang idiot, yang tidak punya otak? Apakah penjelasan dari Louis Budi Prasetyo atau Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang langsung terjun ke Yerusalem untuk melihat kompleks Masjidil Aqsa? Sebelum lanjut, teman-teman silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, lalu share. Semoga dengan Anda men-share video ini itu bisa menjadi pahala buat Anda agar kita dikuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang beriman, kita akan cek dulu video fitnahan yang dibuat oleh Louis Budi Prasetyo. Silakan. Kali ini saya akan meluruskan pengajaran dari Ustadz Syafiq Basalamah. Kali ini saya akan meluruskan Yang saya meluruskan adalah pengajarannya tentang tembok ratapan. Kesalahan dari Ustadz ini adalah mengatakan bahwa orang Yahudi yang meratap di tembok ratapan adalah meratapi Masjid Al-Aqsa yang hancur. Masjid Al-Aqsa yang hancur. Mari kita cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai ke tembok ratapan, di mana kita melihat bagian tembok ini yang sering kita melihat orang Yahudi meratap di sini. Apa sebenarnya yang mereka ratapi? Banyak hal yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, mereka meratapin kehancuran Masjidil Aqsa. Tuh kan dengar, kata Ustadz ini banyak sekali yang diratapi oleh orang Yahudi, yang salah satunya adalah kehancuran Masjid Al-Aqsa.
Guys, pengajaran ini jelas-jelas salah sebab orang Yahudi itu tempat beribadahnya bukan di Al-Aqsa, bukan di masjid, tetapi di Bait Allah. Apakah Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan tempat ibadah orang Yahudi adalah Masjid Al-Aqsa? Jangan memperlihatkan ketololan Anda, kebodohan Anda, dan membodoh-bodohi subscriber dan netizen kafirun Anda. Kita harus tahu betul bahwa orang Yahudi di tembok ratapan tidaklah meratapi kehancuran Masjid Al-Aqsa. Bukan kehancuran Masjid Al-Aqsa ya guys ya, tetapi kehancuran Bait Allah. Teman-teman bisa lihat sendiri, perkataan Louis Budi Prasetyo tidak sesuai dengan perkataan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan orang-orang Yahudi meratapi kehancuran Masjidil Aqsa. Yang pertama mereka meratapi kehancuran Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tetapi dosen Universitas Al-Qaroim, Profesor Dr. Insinyur Louis Budi Prasetyo, LCM MMA STTH, mengatakan hal berikut ini. Kesalahan dari Ustadz ini adalah mengatakan bahwa orang Yahudi yang meratap di tembok ratapan adalah meratapi Masjid Al-Aqsa yang hancur. Masjid Al-Aqsa yang hancur. Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Yang kita lihat kan di foto-foto itu Masjidil Aqsa adalah Qubbatus Sakhra, Dome of the Rock itu ya, yang warnanya emas itu kita pikir itu yang namanya Masjidil Aqsa. Padahal yang disebut Masjidil Aqsa adalah tempat seluas kira-kira 14 hektar. Dari tadi kita masuk di penjagaan orang-orang Israel itu, yang dari tempat wudhu itu, kemudian kita jalan lagi terus sampai Dome of the Rock itu, lalu kita melewatin, ada yang katanya tadi dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi semua lokasi itu disebut Masjidil Aqsa. Bukan hanya kubah yang warnanya emas itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi otak untuk berpikir dan melihat agar tidak terjadi fitnah dan hoaks, ya. Sehingga apa yang diucapkan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah tidak sesuai dengan ucapan dan fitnahan Louis Budi Prasetyo. Teman-teman yang dirahmati Allah, bukankah Louis Budi Prasetyo ini menyebarkan hoaks dan fitnah sehingga membuat Ustadz Syafiq Riza Basalamah menjadi bulan-bulanan subscribernya Louis Prasetyo dengan mengatakan hal yang berikut ini? Bukankah ini hoaks? Bukankah ini fitnah? Sebab itu, ketika Anda sekali berbohong, Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari pakar kristolog Sanihu Munir. Katanya, kesalahan Sanihu Munir adalah mengatakan bahwa Abraham mengajarkan Taurat. ketika Anda sekali menipu, rekam jejak penipuan Anda akan menjadi milik umum untuk selamanya. Ananda pun akan dikenang sepanjang masa sebagai seorang penipu. Pemirsa, saksikan di video ini, Louis Prasetyo menuduh saya bahwa saya mengatakan Nabi Ibrahim mengajarkan hukum Taurat. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Louis Prasetyo berbohong. Yang saya katakan adalah Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi kalau kamu percaya, cukup percaya dia saja, kamu diselamatkan. Pak Esra, ajaranmu kok aneh? Itu ajaran siapa, Pak Esra? Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan begitu. Untuk mendukung kebohongannya ini,
Louis Prasetyo nekat melakukan penipuan dengan mengedit dan memanipulasi video saya yang berjudul Allah murka kepada pendeta Esra Solu, sehingga makna dan pengertiannya berubah. Untuk meyakinkan pemirsa, Louis Prasetyo sampai mengeditnya berulang-ulang. Pak Esra, ajaranmu kok aneh? Itu ajaran siapa, Pak Esra? Nabi Ibrahim mengajarkan hukum Taurat. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi Ibrahim mengajarkan hukum Taurat. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajarkan begitu. Kita akan lihat lagi apa yang dikatakan oleh Louis Budi Prasetyo supaya teman-teman tahu dan menilai apakah pantas orang ini berkeliaran di Indonesia yang bisa memecah belah umat. Mari kita saksikan videonya. Nah, Ustadz ini juga mengajarkan ada satu hal lagi. Mari kita cek. Di mana Aqsa ini hancur beberapa kali karena dosa-dosa orang-orang Yahudi. Perhatikan ya, bagaimana Masjid Al-Aqsa itu hancur berkali-kali. Bagaimana Masjid Al-Aqsa itu hancur berkali-kali. Aqsa ini hancur beberapa kali karena dosa-dosa orang-orang Yahudi. Di semua lokasi itu disebut Masjidil Aqsa. Di semua lokasi itu disebut Masjidil Aqsa. Bukan hanya kubah yang warnanya emas itu. Perhatikan ya, bagaimana Masjid Al-Aqsa itu hancur berkali-kali karena dosa dari orang-orang Yahudi. Nah, ini aneh banget, aneh bin ajaib. Nah, ini aneh banget, aneh bin ajaib. Sebab tidak pernah dikatakan di dalam buku sejarah orang Yahudi bagaimana mereka meratapi Masjid Al-Aqsa hancur. Minaba orang Yahudi miratap, minaba orang Yahudi minanggis karena bait Allah dihancurkan. Karena bait Allah dihancurkan. Saya akan ajari kalian semuanya satu sejarah yang penting. What the fuck? Tembok ratapan adalah sisa dari tembok bait Allah yang sudah hancur. Bait Allah ini didirikan oleh Salomo. Anda mengambil dari sebuah kitab 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Salomo lah yang mendirikan bait Allah. Tidakkah Anda baca juga dalam kisah Nabi Nuh ketika air bah datang, apakah bait Allah itu hancur? Lalu datanglah Abraham membuat lagi sebuah bait Allah. Apakah Anda tidak tahu sejarah Anda di dalam Alkitab Anda? Tidakkah Anda baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dalam versi 1912 ketika Abraham membangun kembali sebuah bait Allah yang disebut Bet-El. Dalam terjemahan baru itu disebut Betel di tanah Palestina, di tanah Kanaan. Tidak juga bacakah Anda kisah Yakub yang tidur di atas batu yang sekarang dikenal di dalam kompleks Masjidil Aqsa dengan The Dome of the Rock? Tidakkah Anda tahu tentang masalah ini? Tidakkah Anda tahu tentang sejarah ini? Seperti yang Anda katakan bahwa tidak ada sejarah Yahudi bahwa bait Allah ini hancur. Tidakkah Anda membaca Alkitab Anda? Buat apa Anda pegang Alkitab seperti ini? Hah? Otak Anda di mana? Sehingga Anda memfitnah Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan perkataan Anda ini. Kesalahan dari Ustadz ini adalah mengatakan bahwa orang Yahudi yang meratap di tembok ratapan adalah meratapi Masjid Al-Aqsa yang hancur. Tidakkah Anda baca sejarah tentang bait Allah atau yang disebut Bet-El? Tapi tidak Anda baca Alkitab Anda yang Anda imani. Apakah isinya dengan Yehezkiel 23? Apakah yang Anda baca Kidung Agung? Apakah yang Anda baca Amsal? Betapa gobloknya diri Anda. Betapa tololnya diri Anda.
Sehingga subscriber Anda, netizen Anda, jemaat Anda berteriak, haleluya, puji Tuhan, God bless you, God be with you, Tuhan berkati. Dengan ketololan Anda, dan Anda tidak sadar ketika Anda mengucapkan hal ini. Perhatikan ya, bagaimana Masjid Al-Aqsa itu hancur berkali-kali karena dosa dari orang-orang Yahudi. Nah, ini aneh banget, aneh bin ajaib. Nah, ini aneh banget, aneh bin ajaib. Sama dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan mengatakan hal ini. Sering kita melihat orang Yahudi meratap di sini. Apa sebenarnya yang mereka ratapin? Banyak hal yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, mereka meratapin kehancuran Masjidil Aqsa, di mana Aqsa ini hancur beberapa kali karena dosa-dosa orang-orang itu. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si bodoh Louis Budi Prasetyo yang mengatakan hal ini. Tapi intinya, karena dosa bangsa Israel, Bait Allah dihancurkan oleh Allah dan tidak dibangun kembali sampai saat ini. Padahal sama dengan yang diucapkan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Di mana Aqsa ini hancur beberapa kali karena dosa-dosa orang-orang itu. tetapi dia mengatakan hal ini. Perhatikan ya, bagaimana Masjid Al-Aqsa itu hancur berkali-kali karena dosa dari orang-orang Yahudi. Nah, ini aneh banget, aneh bin ajaib. Bisa lihat, Tapi intinya, karena dosa bangsa Israel, Bait Allah dihancurkan oleh Allah dan tidak dibangun kembali sampai saat ini. Nah, setelah tembok ini hancur, maka orang Yahudi berbondong-bondong selalu datang ke tembok ratapan untuk berdoa di tembok ratapan ini. bisa dilihat, telinga Anda masih normal, mata Anda masih bisa melihat dengan jelas. Bukankah ini satu kebodohan yang Anda tunjukkan kepada kami umat muslim? Bukankah ini suatu pertunjukan yang Anda tontonkan kepada subscriber Anda, kepada jemaat Anda, kepada para netizen Anda? Sehingga mereka mengatakan haleluya, puji Tuhan, God bless you, puji Tuhan, haleluya. Dengan kebodohan Anda. Nauzubillahi min zalik ya. Puji Tuhan, dia bodoh. Haleluya, dia bodoh. Haleluya, dia tolol. Dia menelan ludahnya sendiri. Bisa dipahami di sini? Karena dari awal saja sudah salah. Sehingga engkau menjelaskan hal yang lain dan tidak sesuai dengan Alkitabiah dan juga Al-Quran. Sejarah orang Yahudi, mereka yang tahu. Sehingga punya tour guide di sana yang dipercaya untuk memimpin, untuk mengenalkan kompleks Masjidil Aqsa, tembok ratapan. Perlukah kita percaya kepada penebar hoaks dan fitnah yang dilakukan oleh Louis Budi Prasetyo? Jikalau Louis Budi Prasetyo punya otak, punya ilmu, punya pengetahuan, baik Alkitab maupun Al-Quran, mari selesaikan di meja debat dengan saya. Kalau Anda penasaran dengan otot saya, kita selesaikan di arena pertarungan. Kalau memang Anda pengecut, silahkan urus pendeta-pendeta Anda yang bengkok. Jangan pernah membahas ustadz-ustadz kami, sehingga Islam direndahkan oleh karena videomu. Kalau masih Anda membahas ustadz-ustadz kami, saya yang pertama kali cari kamu. Camkan itu. Anda pikir saya main-main? Saya lebih baik ganti baju saya dengan kain kafan jika agama Islam saya dihina. Agama tidak butuh saya. Allah tidak butuh saya. Nabi Muhammad SAW tidak butuh saya. Tapi saya yang butuh Allah, yang butuh agama, yang butuh Nabi Muhammad SAW. Kita selesaikan di meja debat kalau memang Anda laki-laki. Urus pendeta Anda yang bengkok, urus asumsi-asumsi liar yang dilakukan oleh para pendetamu. Jangan pernah engkau urus ustadz-ustadz kami. Apalagi Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang menjadi contoh kami, panutan kami. Ajarannya selalu kami terapkan dalam hidup kami. Bagaimana lemah lembutnya beliau, bagaimana tegasnya beliau ketika menjelaskan tentang Islam. Dan engkau fitnah, kau sebarkan hoaks sehingga Ustadz Syafiq Riza Basalamah dihina oleh kaummu. Sekali lagi saya lihat Anda membahas Ustadz Syafiq Riza Basalamah atau ustadz-ustadz yang lainnya. Saya yang pertama kali cari kamu. Saya tidak peduli dekengmu, saya tidak peduli siapa orang tuamu. Kalau engkau merendahkan Islam,
Saya yang pertama kali cari kamu. Ingat itu. Tahu sebabnya saya begini kenapa? Ini ucapannya. Jadi Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini ngarang. Anda pikir Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengarang tentang Masjidil Aqsa? Anda pikir umat Islam tidak teraniaya di sana? Anda pikir Ustadz Syafiq Riza Basalamah tidak sedih ketika melihat saudara-saudara kita dibantai oleh Zionis Israel? Bagaimana memperebutkan tanah yang diwakafkan bagi umat muslim? Masjidil Aqsa menjadi sejarah. Masjidil Aqsa menjadi tanah pertumpahan darah karena mempertahankan derajat agama Islam di sana. Itu kiblat pertama kami. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW berdakwah di sana. Otak Anda di mana? Pengetahuan Anda sampai mana? Kita selesaikan di meja debat. Menurut Alkitab dan Al-Quran, makhluk seperti Anda wajib saya layani. Oleh sebab Anda memfitnah ustadz-ustadz kami, begitu banyaknya ustadz-ustadz kami yang dihina oleh karena videomu. Saya tidak merendahkan agama Kristen. Ini personal saya dengan Louis Budi Prasetyo. Kalau memang Anda laki-laki, hadapi saya. Sekali lagi Anda bahas tentang ustadz-ustadz kami, berhadapan dengan saya langsung. Saya akan cari Anda dimanapun Anda berada. Saya nggak takut dengan dekeng Anda. Ingat dan camkan itu ya. Masjidil Aqsa adalah tempat kiblat pertama kami disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman meminta 3 permintaan yang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Masjidil Aqsa. Anda tidak tahu sejarah Masjidil Aqsa, lebih baik diam. Tak usah berkomentar. Komentar itu pendeta-pendetamu. Tidak sadarkah Anda berapa banyak pendeta yang meluruskan ajaran-ajaranmu? Anda ini malu-maluin Kristen, merendahkan derajat Kristen. Kalau memang Anda berani, Anda laki-laki, bukan bencong, bukan pengecut. Hadapi saya, ingat. Hadapi saya. Teman-teman yang dirahmati Allah, selalu ingat ya. Jika agama kita dihina, kita diam saja. Ganti baju kalian dengan kain kafan. Ingat, agama tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah, kita yang butuh agama, kita yang butuh Islam, kita yang butuh Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang-orang yang mengganggu kebutuhan kita, apa yang akan kita berbuat? Diam saja dengan mengatakan, oh udah biarin, itu urusan mereka. Bukan seperti itu. Sampai mana iman Anda dipertaruhkan di sini? Tidakkah kalian sedih ketika Nabi Muhammad dihina? Tidakkah kalian sedih ketika Islam diinjak-injak oleh para kafirun? Kita belum ada apa-apanya dibandingkan zaman Nabi Muhammad SAW yang masih melegalkan perang, yang masih setuju panggilan jihad dihidupkan untuk membantai orang-orang kafir yang mengganggu dan coba untuk meruntuhkan Islam. Apakah hari ini kita akan seperti itu? Tidak. Tapi kita perang dengan otak, kita perang dengan iman kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidakkah Allah akan menguji kita dengan berbagai macam ujian? Ini salah satu ujian di media sosial. Jika kita melihat dalam kehidupan lingkungan kita, adakah orang-orang Kristen mengganggu umat Muslim ketika sedang sholat? Dan begitu pun sebaliknya, apakah umat Muslim mengganggu kalian, umat Kristen, ketika sedang beribadah di gereja? Harusnya kalian berterima kasih kepada umat Islam yang di saat subuh kalian dibangunkan dengan azan subuh. Tidakkah kalian ingat pada saat azan maghrib berkumandang? Artinya malam hampir tiba. Tidakkah kalian ingat juga dan terima kasih ketika azan isya berkumandang? Jam 7 sampai setengah 8 kalian diingatkan hari sudah malam. Tidakkah kalian berterima kasih kepada Islam akan hal itu? Bisa dibayangkan jika tidak ada azan lagi berkumandang di telinga kita, di hati kita, di otak kita, di pikiran kita. Tidakkah sadar kalian? Harusnya kalian berterima kasih kepada Islam. Pernahkah Islam mengganggu Yesus ketika Yesus mau disalib? Pernahkah Islam berteriak salibkan dia, salibkan dia? Bukankah Islam datang untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dari fitnahan orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus? Bukankah umat Islam sendiri yang menyelamatkan iman kalian ketika kalian mendengarkan azan? Bukankah Islam juga
yang mengingatkan akan dosa-dosa yang sering kalian lakukan. Tetapi kalian bebal, kalian tidak mau menerima, kalian tidak mau melihat bagaimana sisi baiknya Islam, hanya melihat keburukan yang dilakukan oleh oknum-oknum Islam, termasuk teroris yang mengatasnamakan Islam. Insya Allah ini menjadi pengingat kita sebagai umat Muslim dan umat Kristen yang memang mengerti akan ajarannya sendiri. Melihat bagaimana ada orang yang memfitnah yang tidak sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Saya mengatakan seperti ini karena saya pernah menjadi Kristen dan sekarang saya ada di Islam. Bagaimana perjuangan Islam sampai detik ini? Bagaimana perjuangan umat-umat Islam di negara minoritas yang terjajah, yang dizolimi, yang difitnah, yang dibunuh, yang dibantai oleh kaum-kaum kafir. Semoga teman-teman yang dirahmati Allah, kita bisa berkumpul di jannahnya Allah. Kita bisa bertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan demi Allah, demi agama kita, demi Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian. Itu murni kesalahan saya pribadi, dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi penguat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Apa yang sudah kita perbuat demi Allah, demi agama kita, demi Nabi Muhammad SAW. Ambil sisi positifnya, buang segi negatifnya. Salam dari mantan kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Barakallahu fikum.